Kemudian terkait bagaimana membuat header tadi, Bapak Ibu silakan ketik di sini. Silakan diisikan nama jurnal, kemudian volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Ya. Ya. Kemudian ketika pindah baris, jangan enter tapi shift enter. Tekan shift baru enter, shift enter. Kemudian ini silakan diisikan, biasanya diisikan DOI-nya. Monggo. Ya. Kalau mau dikasih logo, silakan dikasih logo, bisa ditaruh di sini. Ya, misal tadi yang ini ya. Ini saya copy dari sini. Silakan paste di sini Bapak Ibu. Ya. Ya. Ini kenapa nggak mau? Karena ini sebentar. Kita cut dulu. Ya, paste di sini. Ya. Ya. Ini melekat di tag. Supaya tidak melekat, Bapak Ibu silakan klik di bagian sana ini. Kemudian ada format picture. Silakan Bapak Ibu pilih. Bentar ini ya. Ini ada more. Ya. Silakan Bapak Ibu silakan dipilih in front the tag atau behind the tag. Ini aja. Ya. Sehingga bisa digeser-geser. Ya. Kalau sudah dirasa cukup tempatnya, silakan kembali diklik bagian konten. Maka ini tidak akan berubah selamanya ketika Bapak Ibu tidak mengubah lewat sisi konten header-nya. Ya, ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena Bapak Ibu tadi memperlakukan different first ya. Selanjutnya kita mengisikan author name ya. Author name-nya kita kopikan dari sini. Ya. Kalau Bapak bisa paste diklik sini. Silakan klik ini aja. Ya. Klik bagian space header muncul, kemudian baru kita paste di sini. Ya. Ini contoh membuat header untuk author name ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kan dari segi font ukuran sama. Ketika seperti ini nanti asesor juga bingung kemarin pas simulasi di workshop itu ini gimana itu. Silakan Bapak Ibu fontnya bisa dikecilkan. Dikecilkan. Ini tadi ketika kontennya 11 bisa jadi ini dibuat saja 9 atau 8. Jadi antara header sama konten harus ada perbedaan yang jelas. Kemudian selanjutnya membuat nama jurnal, nama judul artikel maksudnya. Silakan Bapak Ibu diambil sebagian yang kira-kira sudah mengambil ada maknanya, kita isikan ke sini. Karena ini baru satu halaman maka nggak muncul, maka kita harus perlu membuat halaman selanjutnya untuk halaman berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu akan muncul di page berikutnya. Ini halaman 1, 2, di halaman 3. Silakan Bapak Ibu kopikan judul artikelnya. Silakan dipaste di sini aja. Ya. Ya. Kemudian apakah fontnya sama? Silakan Bapak Ibu ditaruh di sini. Ctrl C, otomatis ini akan sama.
Ctrl V. Ya. Kemudian posisinya mau dibuat rata kiri atau di tengah, itu monggo Bapak Ibu. Pakai ini aja. Ya. Jadi untuk bagian pertama, halaman pertama berisi nama jurnal, DOI, dan lain-lain. Kemudian ada ISSN atau URL-nya. Misal ini homepage kalau mau dimasukkan. Ya. Ini tujuannya Bapak Ibu, data ini lengkap. Bisa jadi Bapak ada seorang autor yang tidak tahu sumber websitenya. Ketika dia menemukan PDF-nya, dia tahu ini websitenya ini, dia bisa langsung melacak webnya, bisa buka web Bapak Ibu. Ya. Seperti ini. Kemudian, ya, seperti ini. Kalau dilihat pada bagian atas ini terlalu lebar Bapak Ibu ya. Ada mungkin pengaturannya di mana? Tadi lewat di layout tadi. Ini. Kemudian pada bagian ininya, header-nya bisa dikurangi biar space-nya lebih misal 2 cm, 2 cm ya. Bisa lebih naik. Ini seperti ini. Kalau dirasa belum pas, bisa ditambah lagi di bagian pengaturan setupnya menjadi 2,5 misal. Oke. Ya, ya. Kemudian apakah Bapak Ibu mau menambah garis atau tidak di sini? Ya. Bisa Bapak Ibu ingin menambah garis, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu ini dibuat cluster dulu atau style dulu. Ini adalah style, ini kasih nama. Bentar Bapak Ibu, ini sebentar. Mengganggu. Silakan Bapak Ibu beri nama dulu. New style, silakan ini diisikan. Ini ya. Ini header author. Header yang untuk nama author maksud saya seperti ini. Oke. Ya. Kemudian yang sini kita beri nama baru, header title. Ya, oke. Ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa jadi ini dikasih variasi garis. Bagaimana caranya? Pada bagian header author, jadi kan header authornya ya. Yang Bapak Ibu modifikasi. Kemudian ini ada bagian format. Ini ada border. Silakan Bapak Ibu kasih garis di bawah teks. Berarti ini. Kemudian berapa jaraknya di sini? Jaraknya kasih 6 misal. 6. Kemudian oke. Maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Di garisnya akan muncul seperti ini. Terus seperti ini. Ya, bisa kita lanjut ya. Jadi akan ada muncul garis seperti ini. Kemudian apakah di autornya sudah belum? Karena Bapak Ibu kita belum nambahkan. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu taruh di sini atau silakan ditaruh pada bagian header title, opsinya modifikasi, kemudian kasih format border. Berarti posisinya tetap di bawah garis, kemudian jaraknya berapa? Jaraknya ini 6. Oke. Kemudian pengaturan besarnya tebalnya garis di sini Bapak Ibu. Garisnya berapa? Kalau mau 1 akan lebih tebal. Oke. Antara 1,5 nggak ada bedanya. Kita cek lagi berapa mau dibesarkan. Misal modifikasi, format, border. Ini pada opsinya. Ini kita kasih 1,5. Ya. Oke.
Ini lebih tebal dari tadi. Agar sama, ini juga kita samakan, sama-sama 1,5 nih Bapak Ibu. Berarti yang bagian leader author kita edit juga, modifikasi, format, border, kita isikan 1,5, kita buang sebentar, isi lagi, kita oke. Jadi ketebalan garisnya sudah sama, 1,5 poin. Ya. Monggo Bapak Ibu, kira-kira mungkin gambarnya seperti ini aja. Silakan nanti dikembangkan, apakah mau 1 kolom atau 2 kolom. Ini selanjutnya, ini keyword ya. Keywordnya kita simulasi aja. Ya. Bisa jadi Bapak Ibu keywordnya itu sampai melebihi dua baris, misal ya. Ya. Kalau tampilannya semacam ini kan kurang bagus ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengaturnya menggunakan hanging atau bagian bawah lebih menjorok gitu. Ya. Bagaimana mengaturnya? Ya. Mengaturnya adalah silakan Bapak Ibu di blok pada atau cukup diletakkan di sini, kemudian paragraf, pilih Bapak Ibu silakan pilih hanging, kemudian kita pilih OK, seperti ini. Kalau dari default-nya kan 1,27 itu otomatis W tidak benar-benar persis di depan bawah D ya. Maka Bapak Ibu harus mengaturnya kembali dengan menambah angkanya, dijadikan 1, berapa? 1,5 misal. 1,5 seperti ini. Jadi ketika di tab akan seperti ini. Jadi lebih rapi Bapak Ibu. Ya, seperti Bapak Ibu. Kita kasih biar beda untuk kepala aksaranya kita bulutkan. Ya. Kita tampilkan lebih kecil. Tampilannya seperti ini. Monggo. Kalau Bapak Ibu mengendaki 2 kolom, bisa kita atur sendiri. Misal ini 2 kolom, tetap pengaturannya manual. Pengaturannya manual. Misal di sini nanti ada gambar ya. Di sini ada gambar. Jadi pengaturannya cukup sampai sini Bu, Bapak Ibu. 2 kolom misal. 2 kolom, kita kolom. Ini 2. Kemudian jaraknya terlalu lebar, perlu ada pengaturan kolom secara manual. Ini jaraknya apa enggak sih? Jarak spacingnya kita kurangi, kita 0,8 atau 0,7. Seperti ini. Ini ya. Ini seperti ini. Ini agak berantakan, maka perlu ada pengaturan. Jadi sebentar. Kita shift enter dulu. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti ini untuk halaman ini perlu ada pengaturan tersendiri. Nanti kita link-nya tuh kita putus. Kita ganti dulu, kita hapus bisa. Ya. Iya. Ya Bapak Ibu, mungkin dari kami cukup sekian. Ini karena waktu sudah jam 5 ya.
Ya, betul Pak Helmi. Terima kasih banyak. Luar biasa. Dengan waktu yang singkat, kita bisa menyaksikan barusan eh, bagaimana melayout sebuah naskah dengan sangat rapi, Bapak Ibu ya. Nah, di sini mungkin setelah dibikin style ini, Pak ya, oleh pengelola disimpan ya, Pak ya. Kemudian di-share melalui halaman jurnalnya bahwa template yang digunakan seperti ini, begitu Pak ya? Ya, kalau Mulai untuk template nanti bisa dinarasikan, betul Pak. kita ganti biasanya abstrak ini meliputi apa saja yang menjadi konten abstrak. Maksudnya abstrak terdiri dari maksimal 500 apa, 200. 120 kata, kemudian berisi apa-apa, diganti narasinya. Jadi bukan berisi contoh dari artikel, tapi narasi dari author guideline-nya. Iya. Jadi, mungkin dari kami cukup sekian, karena keterbatasan waktu, mungkin bisa dilanjut di kesempatan. Kita Dan jawab. kami sebaiknya untuk Jawab. konten itu berpisah dengan abstrak, karena itu karena beberapa narsum akademik writing menyarankan seperti ini. Jadi bagian pertama cukup bagian abstraknya, kemudian kontennya dimulai di halaman berikutnya. Mungkin dari kami cukup sekian, mohon maaf bila ada salah, karena mungkin cara berbicara saya agak tergagap, mungkin kadang kurang bisa dipahami, tapi yang penting Bapak Ibu mengerti bagaimana mengoperasikan tadi, bagaimana emosi kita yang sederhana bisa membuat seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Helmi atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri, ada cerita jawab dulu Pak Helmi ya. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan tombol raise hand, nanti dari panitia akan mengizinkan untuk berbicara. Nah, tadi pertanyaan yang sebelumnya sudah dijawab ya Bapak Ibu, terkait apakah boleh menggunakan satu kolom atau dua kolom, itu tergantung kembali ke kesepakatan pengelola jurnal ya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah bisa dirubah layoutnya, itu boleh asalkan dicantumkan dalam jurnal histori seperti itu. Nah, di sini ada yang raise hand, ada Pak Tismen Yoga Pradana. Ya, silakan Pak untuk berbicara. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tismen. Saya mau bertanya terkait beberapa salah satu kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ya, sebenarnya pertanyaan ini sudah saya sampaikan di kolom Q&A ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada kasus salah satu artikel yang terbit di jurnal, sepertinya jurnal ternama, sudah terindeks juga, mungkin Scopus atau apa saya lupa, itu dia penulisnya bekerja sama dengan AI atau Artificial Intelligence. Kira-kira dengan hal seperti itu, bagaimanakah untuk menurut pendapat Anda itu seperti apa? Kira-kira seperti itu. Seiring dengan berjalannya waktu bahwa saat ini dunia teknologi informasi pasti selalu berkembang, jadi kita juga tidak bisa lepas darinya. Nah, terkait hal ini apakah masih bisa valid, apakah atau seperti apa menurut dari pemateri? Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Ini maksudnya penggunaan AI untuk membuat naskah atau gimana? Ya, sebagai penulis kedua. Jadi ada dua penulis, satu penulis utama yang membuat ide dan AI-nya itu dicantumkan sebagai penulis keduanya, seperti itu. Ini mungkin kan kalau terkait pencantuman authorship itu kan mungkin di luar konteks layout ya. Mungkin nanti bisa ada yang menjawab, karena seorang layouter tidak terkait bagaimana proses, itu kan bagian dari screening dari seorang editor ketika naskah masuk ya. Nanti mungkin ada itu karena bukan dari ranah dari kami, mungkin ada yang mungkin Pak ya. Ya, oke. Menurut Pak Tisman itu bagaimana keterlibatan AI dalam menulis artikelnya itu dalam kajiannya mungkin Pak ya, dalam penelitiannya, bahwa bagaimana sih tanggapannya begitu Pak ya? Ya.
bukan terkait layoutnya mungkin Pak Tisman ya. Nah, menanggapi hal tersebut mungkin begini Pak, tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang juga ya banyak bertanya ke AI, chatbot dan lain-lain mungkin Pak ya. Nah, sebetulnya dari segi jurnal yaitu kalau misalkan dilibatkan tidak jadi masalah Pak Helmi ya. Dicatatkan dibantu oleh AI tadi. Nah, tapi ketika misalkan Bapak Ibu yang udah punya Turitin ya, masih baru-baru nih, kemarin per 5 April ada fitur baru, Turitin sendiri itu mencoba alat pendeteksi kalimat AI Bapak Ibu. Nah, boleh dicoba dilihat di Turitinnya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri bahwa AI mau tidak mau terlibat dalam hal ini gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada sedikit batasan yang bisa kita toleransi seperti apa ya menggunakan tadi fitur screening plagiarism begitu Bapak Ibu. Mungkin begitu Pak Tisman, bagaimana Pak? Halo Pak Tisman Yoga, Halo, halo, halo. Dengar suara saya? masuk Pak? Iya, jadi kalau misalkan kita sebagai penulis, misalkan mau menerlibatkan AI dalam kepenulisan kita, terus kemudian dicantumkan sebagai penulis kedua atau ketiga gitu, diperkenankan ya. Ya kalau yang sudah di luar udah ada Pak ya, diperkenalkan Pak ya. Nah, ini kembali lagi Iya, ke kebijakan pengelolaannya mungkin Pak. Mau seperti apa? Ya banyak. baik, terima kasih, terima kasih. Baik Pak Tisman, terima kasih atas pertanyaannya. Masih adakah Bapak Ibu? Silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait layouting ya, Microsoft Word. Boleh tekan tombol raise hand di halaman Zoom Bapak dan Ibu. Oke, di sini ada dua yang raise hand. Oh, lower hand satu, Pak Bagus ya, Bagus Panglipur. Oh, Pak Bagus barusan lower hand. Ya. Gimana Pak Bagus, silahkan. Iya, selamat sore, di WIB masih jam 5 ya. Jadi saya selamat sore. Terima kasih untuk materi yang sangat bermanfaat. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika tadi membuat layout kan belum ada dicantumkan peer review ya. Jadi sebaiknya peer review itu ditaruh di mana? Apakah kalau di jurnal kami kan di bawah judul, apakah itu sudah baik atau sebenarnya ada tata letak yang lebih baik lagi selain itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Tadi yang beberapa jurnal yang saya lihat tadi kan ketika yang di Kogen tadi posisi penempatan histori naskah ada di bawah abstrak. Kemudian di jurnal lain itu terserah format Bapak Ibu. Itu jadi tidak ada aturan di mana, yang penting ada. Jadi kalau saya contohkan di tempat kami itu saya buat di sini boleh kembali ke kita share sedikit lagi ya. Kembali share screen. Ya. Ini Bapak Ibu. Kalau di tempat kami untuk historinya kita taruh di sini. Bawah. Ya, sini ya. Ini contohnya ini juga yang pegang atas saya, kemudian jurnal di tempat kami yang lain ada kita taruh di sini. Ya, bentar. Sebentar Bapak Ibu, kita ini jurnal, ya ini juga template-nya kita buat, kami yang buat, tapi yang jalankan akhirnya dijalankan oleh redaksinya. Bentar, kita contohkan. Ini.
Ya. Kalau di jurnal ini untuk formatnya kami yang buat, tapi untuk operatingnya sudah kami serahkan ke editor masing-masing. Seperti ini. Untuk keterangan ditaruh di sini juga bisa. Yang penting ada. Ini juga contoh tadi yang disampaikan. Ini embedded dari lisensinya seperti ini. Ini contohnya. Jadi kalau di sini kebetulan belum ada. Kemudian di jurnal kami yang lain tadi sudah ada. Yang di psikologi kita taruh di bawah sini. Monggo itu pilihan Bapak Ibu. Ya. Saya kembalikan ke Mas Rifki. Mungkin dari kami seperti itu. Untuk lokasinya bebas. Monggo. Jadi kami cukup seperti itu jawabannya. Untuk lokasi historical artikel letaknya bebas. Yang penting mudah dibaca oleh orang, ditaruh di halaman depan. Mas Rifki, selaku moderator, saya kembalikan. Mas Panitia. Terima kasih. Sepertinya Pak Rifki, ini jaringan internetnya terputus. Mohon ditunggu sebentar ya. Ini bergabung kembali. Ya. Tes. Halo. Halo, mohon maaf Pak, barusan sempat terputus jaringan di kantor Pak. Oh ya. Jadi untuk penempatan historical artikel tadi posisinya tuh bebas ya. Boleh ditaruh di footer, boleh ditaruh di samping atau bisa ditaruh di bawah abstrak. Itu opsional juga. Yang penting kita tampilkan. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Helmi ya. Jadi begitu Pak Bagus ya. Mau dimanapun itu asal ditampilkan Pak ya. Dan sesuai dengan kenyataan yang ada di OJS-nya kalau bisa. Begitu. Kemudian ini ada pertanyaan tentang apakah penggunaan font itu apakah ada aturan atau dan tidak itu ya itu juga menurut kami itu juga selera itu. Tidak ada aturan harus time itu tidak ada itu. Monggo. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk layout gambar satu kolom ada ketentuannya. Kalau layout gambar gini, gambar sebaiknya tidak di tengah-tengah ya, atau tidak kalau di tengah-tengah membacanya agak susah. Kita contohkan di jurnal kami yang sudah terbit itu. Kembali ke share screen lagi, ya. Boleh Pak, ya silakan Pak. Ya. Kembali ke ini. Kalau kita yang untuk satu kolom, biasanya tetap kita usahakan ketika ada tabel, ada gambar, ini jangan seperti ini. Ini kebetulan yang layout bukan kami ya, untuk edisi ini.
Seperti ini ya. Ini di tengah, sebaiknya di bawah itu. Kita contohkan yang di mana ini? Di Sukogunara. Ini. Untuk peletakan gambar ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akreditasi jurnal ini tahun 2017, bukan 2019 awal ya. Ketika kami sudah terbit 4 kali kita ajukan akreditasi, itu dapat Sinta 3, komentarnya untuk gambar sebaiknya tidak di tengah itu. Kemudian di semester 2 tahun 2019 kita ikuti, kita ketika membuat gambar itu tidak boleh di tengah-tengah. Ketika di tengah-tengah itu akan bingung, ketika dari garis ini bacanya itu nyambungnya kemana. Jadi kalau seperti ini kan sudah jelas, bacanya dari sisi ini ke sini, ini sudah tidak dibaca apapun boleh, juga tidak berada di bagian tengah tag gitu loh. Jadi posisi gambar itu tidak boleh tengah, bolehnya di bawah atau di atas tag. Ini adalah saran dari asesor ketika kami akreditasi pertama 2019 awal. Ketika itu Sinta 3 dan pada 19 semester kedua kita ajukan lagi, kita ikuti sarannya. Alhamdulillah sudah Sinta 2 saat itu. Dengan mengikuti itu aja, catatannya cuma itu aja, catatannya di pengaturan gambar dan tabel. Nih, tabel kita ini di tengah selesai, baru kita tag lagi, bacanya habis ini baru ke sini lagi. Jadi gambar dan tag harus di atas atau di bawah. Jadi seperti ini. Ya. Gambar dan bawah, gambar dan tabel di atas atau di bawah, tidak di tengah-tengah halaman. Mungkin gambarnya seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Rifki. Terima kasih banyak Pak Helmi atas pemaparannya, atas jawabannya. Mengingat waktu Bapak Ibu ya, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nah, kemudian untuk rekamannya, insya Allah nanti akan dipost di YouTube RJI, channel YouTube RJI. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ya, subscribe, kemudian di like postingannya atau disimpan, barangkali mau ditonton ulang, seperti itu. Nah, oke, dapat saya simpulkan dari pemaparan hari ini yaitu bahwa layout artikel dengan Microsoft Word itu sangat penting kepada Ibu ya. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai pengelola jurnal profesional. Selain merupakan untuk Indonesia itu syarat akreditasi, ada poin penilaian dan nilainya juga tidak besar, hanya 7 ya kalau di total Pak Helmi ya. Ya. Tapi dengan menunjukkan atau menampilkan layout yang rapi, yang berkualitas bagus, kualitas tinggi gambarnya dan lain-lainnya itu, kita bahwa mengolah jurnal ini terlihat profesional seperti itu. Nah, kemudian harapannya bahwa dengan layout yang rapi, pesan dari artikel ilmiah yang ditulisnya itu tersampaikan nantinya Bapak Ibu, seperti itu. Demikian mungkin untuk pertemuan hari ini, saya Rikna Sulpuadi, mohon maaf apabila dalam memandu jalannya ini banyak kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Ella, barangkali sila sudah siap untuk membagikan door prize. Baik, terima kasih Bapak Rifki. Terima kasih juga Bapak Helmi atas materi pada sore hari ini. Dari Bapak Ibu yang sudah hadir, nanti silakan bisa mengisi link yang untuk daftar hadir. Sebelum itu, ini ada door prize. Nanti silakan bisa dijawab melalui chat yang ada di Zoom. Untuk pertanyaan yang pertama, nanti akan diambil satu orang tercepat dengan jawaban yang benar. Pertanyaan yang pertama ini adalah mungkin tadi ada yang menyimak begitu antara satu kolom atau dua kolom mana yang lebih mudah digunakan, dan lebih baik yang digunakan itu satu kolom atau dua kolom. Silakan bisa dijawab mulai dari sekarang.
Masih belum ada yang betul. Untuk pilihan jawabannya, ini ada bergantung dari bergantung dari pengelola jurnal, yang B bergantung dari asesor, yang C bergantung dari author. Silakan bisa dijawab. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, siapa nama narasumber pada sore hari ini beserta dengan jabatannya yang lengkap? Silakan bisa dijawab mulai dari sekarang, tidak ada pilihan jawabannya. Jadi silakan bisa diketik. Saya coba cek dulu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ini mengenai pertanyaannya adalah Bapak Helmi Suyanto, SAG, merupakan narasumber pada sesi ngabuburit jurnal ilmiah yang keberapa dan diadakan pada tanggal berapa? Untuk jawaban pilihannya adalah sesi kedua, tanggal 10 April 2023, yang B sesi ketiga 10 April 2023, yang C adalah sesi keempat 10 April 2023. Baik. Luar biasa ya, jawabannya cepat-cepat semua, Mbak ya. Ya, betul. Sampai bingung ini pilihnya, Pak. Ada yang terpleset barusan nih. A katanya. Hal B ya. Baik, sepertinya ini sudah menemukan dari 3 orang yang beruntung pada sore hari ini, yakni dengan nama Zoom atas nama yang pertama ini Burhanuddin Rais. Wih, selamat buat Burhanuddin Bais ya. Bersama Bu? Yang pertama atas nama Burhanuddin Rais. Burhanuddin Rais, selamat Pak Burhan. Yang kedua atas nama jurusan Farmasi Polkesbang. Nah, ini siapa ini jurusan Polkesbang nih? Ya. Kemudian yang ketiga adalah Mawanda Al-Muhayyad. Mawanda. Ah, ada dari Unan ya. Iya, nanti silakan untuk nomor yang disebutkan kami barusan, itu nanti silakan bisa menghubungi admin official RJI. Iya. Begitu untuk sesi door prize pada sore hari ini sudah selesai, dan silakan kami kembalikan kembali ke Pak Rifki. Baik, terima kasih Mbak Ella, dan selamat buat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin yang udah menang dalam door prize ini. Nah, untuk absen ini karena di chat tertumpuk Bapak Ibu ya, saya coba scroll ke atas dulu nih. Banyak yang menanyakan absen. Nah, masih di atas. Saya coba copy dulu ya. Nah, ini untuk link absennya silakan Bapak dan Ibu. Nah, sudah ada ya, sudah dikirim ulang oleh Mbak Ella. Silakan untuk isi absen sebelum diakhiri Zoom ini. Alhamdulillah yang hadir tadi lebih dari 100 Mbak Ella ya.
Terima kasih sekali lagi buat Pak Helmi atas pemaparan hari ini. Untuk Bapak dan Ibu yang tadi terlewat dari awal sampai akhir mungkin bisa nonton ulang nanti di channel YouTube-nya RJI. Dan jangan lupa untuk sesi 4 nanti ada lagi. Kami tunggu kehadiran Bapak dan Ibu semua di sesi 4 terakhir nanti. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.